Samarinda dalam minggu depan ini atau 5 hari ke depan berpotensi hujannya agak lama nih, Mas Yudi. Jadi dia bisa terjadi 6 sampai 9 jam Samarinda. Dan saya tahu Samarinda itu daerah yang menurut saya lama-lama karena dia 9 jam hujannya, dia jenuh airnya, jenuh tanahnya karena sudah ditimpa oleh hujan. Maka berpotensi yang daerah dataran itu bisa dibanjir. Nah, saya tahu persis itu di Samarinda itu kan dekat dengan lautan itu. Dan itu kotanya itu berdekatan dan itu potensi dia terendam itu cukup tinggi saat ini. Ini tanggal 25 Natal, Mas, jam 7 pagi. Ini harus sangat kuat sekali di Banten itu. Sehingga nanti penyebaran itu akan jadi masalah itu. Penyebaran akibat apa? Akibatnya bisa terjadi adanya rob atau karena harus kencang. Dan itu akan macet total itu menurut saya itu tanggal 25 Desember ini. Tanggal 25 Desember. Ini merah sekali nih. Jadi merah sekali nih. Ini berarti artinya pada saat hujan tinggi maka kemungkinan gelombang tinggi, angin kencang. Jadi akan terganggu adanya transportasi dari Merak ke Bakauheni dan sebaliknya bibit siklon tropis 93S. Sehingga dia melemparkan massa udara dingin dengan uapan yang cukup tinggi ke wilayah Sumatera dan Jawa. Pak, ini putarannya dekat sama Pulau Jawa dan ini Jakarta berarti paling terdampak. Betul. Jadi gini, yang terdampak itu saat ini adalah di wilayah Banten ternyata. Saya berkali-kali bilang Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu wilayah yang tidak pernah mengenal musim kemarau. Jadi dia hujan terus, apalagi dengan adanya monsun Asia atau musim hujan, ditambah lagi dengan adanya siklon ini. Jadi dia bertambah rentan dia. Jadi memang krusial sekali kalau pembangunan kita tanpa mempertimbangkan lingkungan. Inilah detik-detik bencana banjir bandang menerjang kawasan wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kawasan yang biasanya riuh oleh wisatawan berubah menjadi mencekam akibat derasnya arus banjir bandang. Sejumlah pengunjung pun panik menyelamatkan diri. Banjir bandang terjadi akibat meluapnya debit air di Sungai Gung setelah hujan deras mengguyur lokasi. Petugas pun mengamankan dan menutup sementara area terdampak di Pancuran 13 dan Pancuran 5. Destinasi wisata Guci saat ini aman untuk dikunjungi. Meski kawasan Sungai Gung setiap tahun kerap kali banjir seperti sore kali ini karena curah hujan tinggi, tapi jangan khawatir, saat ini beberapa fasilitas memang masih terdampak. Pancuran 13 atau Barokah ya, dan Pancuran 5 Sedangsari untuk sementara belum bisa digunakan akibat luapan air sungai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pihak Guci masih membuka daerah wisata lain yang tidak terdampak banjir bandang. Saat arus liburan panjang kian memadat, cuaca ekstrim menyergap dengan cepat. Pemirsa jangan abai dengan pertanda alam yang tersirat. Tentu saja agar tiba di tujuan dengan selamat. Sinergi data dan kewaspadaan raga adalah kunci menjaga diri dan kerabat tercinta. Satu nawa itu dalam satu usaha bersama siaga bencana selamatkan jiwa. Saya Yudi Handoyo dan inilah One on One pemirsa. Dan pemirsa saat ini kita sudah bersama dengan narasumber istimewa kita Pak Army Susandi, pakar hidrometeorologi dari ITB. Halo Pak Army, apa kabar Pak? Halo Mas Yudi. Terima kasih banyak loh Pak sudah berkenan hadir di studio kami Mas. Pak. Karena ini kan akhir tahun ya. Kita juga tahu bahwa banyak masyarakat yang bertanya kok angin kencang sekali, cuaca hujan, rintik-rintik. Sebenarnya hingga akhir tahun ini situasi cuaca di Indonesia nih seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Iya, saat ini kita ada 2 peristiwa alam yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah adanya musim hujan, yang adanya musim kita sebut dengan musim hujan karena ada monsun timur laut yang berasal dari Laut Cina Selatan, Pasifik Selatan, masuk Indonesia. Yang kedua kita punya badai, atau kita sebut saat ini kita punya bibit siklon tropis 93S yang masih mempengaruhi cuaca Indonesia. Jadi sepertinya diapit, utara masuk udara dingin yang lembab, masuk wilayah Indonesia, dan di selatan dia lemparkan ekor badai tadi, ekor bibit siklon tadi ke wilayah Indonesia. Sehingga kita terkepung menjadi lebih banyak hujan, lebih banyak hawa dingin di Indonesia saat ini.
Sebenarnya itu fenomena cuaca yang memang kerap terjadi di Indonesia ketika akhir tahun atau sesuatu yang jarang terjadi, Pak? Yang pertama itu adalah normal, adanya musim hujan atau monsun Asia kata orang. Kalau yang kedua ini tidak umum. Artinya kita sangat jarang terjadi adanya siklon tropis ataupun minimal bibit pun kita jarang sekali. Apalagi siklonnya sampai ke wilayah Indonesia. Dan malah kemarin ada sampai 3 2 bibit dan 1 siklon tropis. Ini tidak umum. Yang umum adalah badai yang adanya monsun Asia yang menyebabkan kita musim hujan seperti pada umumnya. Tapi sekarang ini tidak. Kita diapit oleh 2 hal tadi. Itu bisakah kita prediksi sebelumnya, Pak, bahwa itu akan terjadi di Indonesia? Sangat bisa. Karena fenomena alam ini dengan kalkulasi matematik saat ini, dengan komputer saat ini, kita mampu memprediksi sampai 2 minggu ke depan. Malah kalau sampai 5 hari ke depan atau 7 hari ke depan, itu sangat tepat prediksi itu. Artinya apa? Kalau prediksi badai yang terjadi kemarin, sejak itu, harusnya 5 hari sebelumnya kita sudah pasti menentukan di mana akan sampai badai itu. Sama halnya sekarang ini, bibit siklon tadi yang adanya 93S tadi, kita sudah bisa memastikan dia akan menjauh Indonesia. Tidak akan sampai ke wilayah Indonesia, tidak akan berkembang. Dia akan hilang sampai ke selatan Indonesia. Jadi kita bisa pastikan dalam 2 minggu ke depan dia akan hilang. Berarti potensi badai mendadak, apakah itu juga harus diwaspadai? Atau sebenarnya hal yang bisa kita prediksi sebenarnya badai itu? Ya, sebenarnya tidak ada kata mendadak. Karena fenomena hidrometeorologi ini dengan perhitungan komputasi saat ini, dengan numerical model, apalagi saat ini ada data yang secara umum diberikan oleh Eropa, yang kita sebut dengan HMF. Resolusi 9 kilo sudah sangat bagus. Dia mampu prediksi dengan sangat baik 2 minggu ke depan. Dan saya lihat untuk 5 hari ke depan itu pasti kejadiannya seperti yang ada di gambar itu. Jadi menurut saya kita tidak ada mendadak itu ya. Kecuali kita mungkin belum terbiasa untuk siap sedia setidaknya 5 hari ke depan. Harusnya bisa kan itu kan. Nah tentunya komponen-komponen dari memulai bidang yang memprediksi cuaca, kemudian bagaimana responnya di lapangan, PU misalnya, kemudian BPBD, BNPB, dan juga pemerintah kota dan kabupaten. Mestinya siap dalam 5 hari itu. Dari 5 hari itu sudah pasti itu Mas Yudi. Pasti akan terjadi apa? Apakah hujan, hujannya lebat, dan perlu kita ketahui, kita bisa tahu di mana ada rawan, di mana akan longsor, atau banjir bandang sebagainya. Menurut saya itu dengan kekuatan matematik dan keadaan komputasi saat ini, mestinya sangat bisa kita tentukan kapan dan bukan mendadak. Berarti bisa diprediksi hampir dikatakan pasti ya Pak ya, 5 hari ke depan. Sekarang tanggal 19, berarti 20, 24, 25 pun bisa diketahui. Betul. Kondisi cuaca seperti apa. Pak Armi memiliki datanya? Betul. Ya, seperti ini contoh. Kita saat ini ada tanggal 19. Nah, kita punya namanya bibit siklon 93S. Sini sudah ketahuan nih di mana dia akan berada. Dia akan bergerak ke arah sini. Titik-titiknya titik di mana jam-jam di masa mendatang. Dan kita tahu sini ternyata Jakarta hujannya gerimis tadi. Tadi gerimis. Betul. Dan kita bisa geser ini jamnya. Oke. Nah, seperti ini kan. Ini jamnya bergerak, ini tanggal 20, Mas Yudi. Nah, ini jamnya per 3 jam dia bergerak, Mas Yudi. Dan ini kalau mungkin, ini kan yang premium. Yang tidak premium pun masyarakat bisa kita ketahui ini. Karena ini bisa free, tapi kemudian saya dapat yang premiumnya. Dan ini bisa ketahuan. Nah, seperti ini, dia berputar. Sementara di sini kelihatan ada cuaca cukup ekstrim di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Izin Pak Armi, kita satu-satu ya Pak ya. Baik. Kita lihat analisa bagaimana ini adalah prediksi yang nyaris pasti 5 hari ke depan terjadi begitu. Betul. Ada beberapa aliran angin yang berputar ini. Ya. Mungkin bisa disebutkan Pak, ini tandanya apa? Ini adalah bibit siklon tropis 93S. Oke. Sedangkan yang di sini, yang 95S sudah masuk ke daratan Australia. Sedangkan bakung sudah hampir hilang. Oke. Sudah hilang malah. Jadi saat ini di Indonesia yang dipengaruhi oleh yang saya sebutkan 2 fenomena alam yang besar tadi adalah monsun Asia yang menyebabkan musim hujan, dan satu lagi adalah bibit siklon tropis 93S. Oke. Sehingga dia melemparkan massa udara dingin dengan uapan yang cukup tinggi ke wilayah Sumatera dan Jawa. Pak, ini putarannya dekat sama Pulau Jawa dan ini Jakarta berarti paling terdampak. Betul. Jadi gini, yang terdampak itu saat ini adalah di wilayah Banten ternyata. Banten. Nah, Jawa kebetulan Jakarta lumayan tidak terlalu lebat, tetapi Jawa Tengah dan Jawa Timur itu cukup besar. Ditandai dengan warna yang cukup tinggi nih, warnanya warna kuning kemerah-merahan. Oke. Dan sini Lampung, juga Palembang, Sumatera Selatan juga cukup tinggi.
Nah begitu. Ini sekaligus juga untuk kewaspadaan juga, apalagi ada pengungsi bencana Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat juga Pak ya. Betul. Ini di daerah Pulau Sumatera, berarti Ya. masih ada potensi hujan? Masih ada. Ternyata hari besok itu masih ada hujan cukup tinggi di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Oh. Dan memang saya berkali-kali bilang Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh itu wilayah yang tidak pernah mengenal musim kemarau. Jadi dia hujan terus, apalagi dengan adanya monsun Asia atau musim hujan, ditambah lagi dengan adanya siklon ini. Jadi dia bertambah rentan dia. Jadi memang krusial sekali kalau pembangunan kita tanpa mempertimbangkan lingkungan nih. Ya. Maka ini sama membuat daerah Sumatera itu, khususnya 3 provinsi itu menjadi sangat rawan sekali. Hujan deras di 3 provinsi tersebut potensinya di jam-jam berapa Pak itu? Bisa ketahuan kah? Biasanya hujan itu secara normali dia akan muncul pada saat sore dan malam hari. Oke. Nah itu normalnya. Karena apa? Karena biasanya siang itu penguapan sehingga menimbulkan pemanasan, konveksi. Dan biasanya hujan itu akan turun pada sore dan malam hari. Itu normalnya. Tapi kalau misalnya cuaca ekstrim seperti ini, dia bisa beberapa jam, bisa siang, pagi, dan malam terjadinya. Nah, tapi normalnya adalah sore ke malam begitu. Berarti harus waspada selama 5 hari ke depan di wilayah Sumatera masih akan turun hujan deras ya Pak? Kemungkinan besar adalah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Lampung dan Palembang. Lampung dan Palembang, Sumatera Selatan. Kalau intensitas lamanya hujan turun, Ya. itu pengaruhnya apa Pak sebenarnya? Apakah angin ataukah? Kalau lama, maka potensi yang akan terjadi adalah banjir sebenarnya. Jadi normalnya hujan itu setelah 1 atau 2 jam, maksimum 3 jam. Tapi kalau misalnya merah ini, merahnya timbul 2 kali, berarti 2 kali 3 jam. Oh. Artinya apa? Hujan 6 jam. 6 jam. Bayangkan 6 jam. Kalau Jakarta hujan 6 jam tentunya kita kelabakan. Apalagi daerah tertentu yang masih rendah seperti itu. Dan drainasenya kurang bagus, maka berpotensi banjir. Maka kita bilang, ini gambar ini bisa menunjukkan Ya. berapa lama warna kuning tadi atau merah tadi dia muncul. Kalau sekali masih oke, tapi kalau 2 kali dalam rentang 3 jam, 2 kali 3, maka berpotensi dia terjadi rendaman atau banjir. Ini tentu penting ya untuk diketahui tim relawan kita, pemerintah daerah juga, apalagi yang sedang melakukan upaya evakuasi, upaya pemberian bantuan, penyaluran bantuan, memperbaiki fasilitas umum di wilayah bencana Sumatera ya Pak ya, betul. bahwa masih ada potensi hujan turun deras selama 5 hari ke depan. Ya. Kemudian untuk tadi disampaikan Pulau Jawa, Jakarta sendiri, hingga akhir tahun ini sudah bisa diprediksi bahwa cuaca hujan masih akan terjadi begitu Pak. Nah kalau Pak Army sendiri melihatnya, apa yang dampak yang harus diwaspadai dengan cuaca yang diprediksi akan lumayan panjang intensitasnya Pak ini Pak? Yang perlu kita waspadai menurut sistem ini adalah tanggal 25 Desember di Jakarta itu justru hujan. 25 Desember hujan? Hujan. Dan juga tanggal 1 Januari menjelang tahun baru. Nah, itu Hujannya tinggi? tinggi itu. Nah, jadi cukup mendadak nih. Dia saya lihat yang hujannya malah lebih dari 3 jam itu terjadi. Sementara yang lainnya sudah mulai adem itu. Nah, artinya apa? Sudah mulai tidak begitu ekstrim hujannya. Yang ketiga yang perlu waspadai adalah Samarinda. Samarinda dalam minggu depan mungkin tidak sudah menunggu tanggal 25 atau tanggal 31 atau tanggal 1 Januari. Samarinda dalam minggu depan ini atau 5 hari ke depan berpotensi hujannya agak lama nih Mas Yudi. Jadi dia bisa terjadi 6 sampai 9 jam Samarinda. Dan saya tahu Samarinda itu daerah yang menurut saya lama-lama karena dia 9 jam hujannya, dia jenuh airnya, jenuh tanahnya karena sudah ditimpa oleh hujan. Maka berpotensi yang daerah dataran itu bisa dibanjir. Nah, saya tahu persis itu di Samarinda itu kan dekat dengan lautan itu. Ya. Dan itu kotanya itu berdekatan dan itu potensi dia terendam itu cukup tinggi saat ini. Jadi saya kira ini perlu siap-siap ini Samarinda. Jadi persiapkan, terutama di daerah yang memang sudah langganan banjir. Itu menjadi daerah yang harusnya sudah tahu kita melakukan apa pemerintah daerahnya. Saya bilang pemerintah daerah, karena pemerintah daerah komandonya. Nanti di bawahnya ada BPBD, kemudian ada instansi terkait lainnya. Kerjasama di BMKG setempat yang memprediksikan, kalau perlu informasi itu jangan sampai sekali sehari. Kalau sudah kelihatannya akan terjadi banjir 3 hari ke depan, kalau perlu setiap 6 jam. Kenapa? Karena model itu bisa 3 jam, 4 jam kita running ulang. Nah, sehingga dengan setiap 3 jam atau 6 jam kita umumkan melalui berbagai macam media yang ada saat itu Mas Yudi. Dan tentunya media yang bahasanya mudah dipahami juga Mas Yudi. Ya. Kalau tidak, kalau orang, maaf saya, kalau saya bilang kita mengunjungi websitenya BMKG, belum tentu semua orang. Saat ini orang memegang HP, ada media online TikTok, Ya. Instagram, itu saya kira satu media yang
kami sarankan juga untuk dipakai oleh BMKG. BMKG masih beberapa kali menyampaikan lewat Twitter juga, itu juga Betul. bisa di... Nah, Twitter juga bisa. Betul. Saya kira BMKG sudah mulai ke arah sana, tapi intensitasnya dan bahasa penyampaian sebaiknya mulai kita mencari bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pak, kalau di Samarinda tadi potensi hujan deras intensitas tinggi hingga akhir tahun ini terjadi, apakah kota-kota di sekitarnya juga terdampak? Yang cukup terdampak itu adalah di Sulawesi Barat gitu kan. Nah, karena berdekatan, karena memang saat ini yang paling besar pengaruhnya, kalau di selatan tadi sudah mulai berkurang, 93S sudah menjauh. Nah, sekarang yang membuat adalah dari monsoon Asia. Ini musim hujan yang normal. Tetapi cukup kuat dianya, karena dia didorong dari ekor dari 93S tadi itu. Jadi dia terperangkap di wilayah tadi. Di mana perangnya? Ada di Kalimantan dan Sulawesi. Di mana? Di koridor tengah tadi itu. Kalimantan Timur dan juga di Sulawesi Barat. Ketika terperangkap jadi bertemu di situ berarti itu potensi hujan sangat tinggi? Sangat tinggi. Kenapa? Karena dia lama hujannya tuh. Jadi masa udara yang menjatuhkan hujan itu cukup lama ada di 2 provinsi itu setidaknya itu. Satu di Sulawesi Barat dan satu lagi di Kalimantan Timur. Saya kira di 2 ini kita mesti waspada, apalagi daerah terutama di Samarinda, mereka cenderung datarannya rendah begitu ya, sehingga potensi untuk banjirnya cukup tinggi di Samarinda itu. Sebenarnya ketika prediksi seperti yang disampaikan, ini kan sebuah analisa yang melihat kondisi angin dan juga cuaca bergerak yang sudah dengan keilmuan bisa diketahui Pak ya, Betul. akan terjadi seperti apa ke depannya gitu. Artinya apakah situasi banjir, Bapak juga tadi sempat sampaikan, tanah longsor dan bencana banjir bandang, itu sebenarnya bisa diprediksi Pak. Kalau gempa kan mungkin sangat sulit ya kalau Betul. kalau untuk mengetahui. Itu kita mengenal dengan namanya Impact Based Forecast, IBF ya. Saya kira ini BMKG sudah mulai mengembangkan ini. Walaupun kemarin saya dengar dari mantan kepala BMKG terhenti sebentar. Harusnya kita sudah mulai berpikir tentang tidak hanya prediksi cuaca, tapi Impact Based Forecast. Jadi kita memprediksi apa bencana yang akan terjadi. Jadi bukan misalnya curah hujan sekian milimeter atau curah hujan tinggi rendah, tidak. Tapi kita sampaikan di sini akan banjir, di sini akan banjir. Maka itu akan membuat orang akan jauh lebih aware itu, Mas Widi. Kenapa demikian? Karena dia akan merasa, waduh tempat saya akan banjir. Dan kalau perlu ketinggiannya bisa kita ukur, kan kita bisa overlay dengan topografi, sehingga bisa kita tahu persis di mana akan banjir dan berapa ketinggian itu. Saya pernah bikin itu sebenarnya itu. Nah, dan saya masih punya servernya. Saya perlu waktu untuk menghidupkan kembali itu. Iya. Melihat seperti ini, wah ini namanya multi hazard early warning system. Jadi dia bisa prediksi dan kita tahu persis di mana akan banjir, berapa luasan, dan berapa jumlah orang yang akan terkena dampaknya. Dan juga gedung apa saja yang terendam, berapa jumlahnya. Itu harusnya kita bangun ulang. Nah, saya kira mungkin BMKG bisa mengembangkan lebih lanjut sehingga kita masyarakat lebih aware. Tidak hanya cuaca, hujan tinggi rendah, tidak cukup itu. Rasanya mungkin bagi kita masyarakat ya sudah biasa saja. Tapi kalau sampaikan jumlah 120 orang, 120 orang atau 20 rumah akan terendam ketinggian sekian meter, itu akan membuat orang lebih aware. Nah, saya kira ini menurut saya yang perlu kita kembangkan lebih lanjut dan harusnya itu bisa. Sekarang kan komputasi sudah makin canggih. Malah sekarang saya masih punya server saya cukup besar. Tapi sekarang dengan laptop sendiri pun sudah bisa di-running. Nah, kontinuitas kita baru kita menggunakan server yang besar. Harusnya kita bisa untuk itu, Mas Yudi. Baik. Ya. Kalau begitu Pak, ketika BMKG sudah memiliki analisa prediksi yang sesuai dengan fakta data di lapangan, gitu, idealnya ini penyaluran informasi dan juga supaya tepat sasaran seperti apa Pak Armi? Dijawab setelah jeda Pak ya, kita akan membahas lengkap lagi. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.